Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga di rumah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran PPKN bab 6 ini, ibu berharap anak-anak ibu semua membaca doa belajar. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi berkah bagi kita semua. Syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran PPKN bab 6 bagian yang kedua. Pada video pembelajaran sebelumnya, Ibu telah juga menjelaskan bab 6, yaitu bagian A dan B. Kemudian bagian yang ini adalah Ibu akan menjelaskan bagian C saja. Tujuan pembelajaran bab 6 bagian C ini adalah anak-anak ibu semua mengetahui bagaimana cara mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tugas kitalah untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Para pendiri negara telah berhasil merebut kembali negara Indonesia dari tangan penjajah, maka menjadi peran kita untuk mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan memasuki bagian yang C, yaitu mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah lebih dari 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang, maka titik puncak kemerdekaan Republik Indonesia kita peroleh yaitu tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut menandai lahirnya negara bangsa Indonesia yang berdaulat atau berkuasa, sehingga negara Indonesia berhak dan menentukan nasib dan arah bangsanya sendiri, sehingga Indonesia memiliki dua kekuasaan atau kedaulatan, yaitu kekuasaan ke dalam dan kekuasaan keluar. Adapun kekuasaan ke dalam yaitu pemerintah Indonesia dapat menentukan apa-apa saja tujuan yang akan dicapai untuk kemakmuran negara serta rakyat Indonesia. Yang kedua, adapun kekuasaan yang keluar adalah Indonesia dapat bekerja sama dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian berbagai gejolak terjadi di Indonesia kembali, yaitu salah satu contohnya terjadi pada tahun 1949 sampai 1950, yaitu pada waktu itu bentuk negara kita mau diganti oleh pihak Belanda menjadi negara
Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Padahal sebelumnya bentuk negara Indonesia dipilih oleh para pendiri negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun upaya tersebut mengalami kegagalan atau tidak bertahan lama disebabkan masyarakat Indonesia tidak setuju dengan adanya negara RIS. Karena kalau kita menyetujui adanya negara RIS di Indonesia ini, berarti kita mengakui bahwa kekuasaan Belanda akan berkuasa kembali di Indonesia. Hal tersebut dilakukan Belanda karena negara Belanda tersebut ingin menguasai kembali daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Setiap daerah yang ada di Indonesia ini berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tanpa adanya peran daerah masing-masing, belum tentu negara Indonesia dapat merdeka seperti sekarang ini. Kemudian, sejarah perjuangan bangsa Indonesia tersebut serta peran daerah tersebut juga mengandung nilai-nilai yang sangat penting yang wajib diwarisi oleh generasi penerus bangsa. Adapun nilai-nilai tersebut yaitu adalah yang pertama, perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah dan tujuan yang sama, yaitu setiap daerah yang di Indonesia ini memiliki cita-cita yang sama, yaitu Indonesia merdeka. Di setiap daerah memiliki tokoh pejuangnya masing-masing, sehingga tokoh pejuang daerah tersebut ditetapkan sebagai tokoh pejuang bangsa Indonesia. Adapun nilai yang ketiga adalah dengan adanya kerjasama masyarakat Indonesia sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan dalam berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah serta berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa sehingga Indonesia dapat merdeka seperti sekarang ini. Nilai-nilai yang diwarisi ke generasi muda yang bagian keempat adalah bangsa Indonesia telah menyepakati bahwa bentuk negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun nilai yang kelima yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nilai yang keenam adalah sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Setelah kita mengetahui bagaimana pentingnya peran setiap daerah yang ada di Indonesia ini untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia, maka kita harus menyadari apa-apa saja nilai-nilai yang harus kita tanamkan dan kita laksanakan di setiap daerah yang ada di Indonesia ini. Yang pertama adalah dengan adanya kemajuan daerah di setiap daerah di Indonesia ini, maka akan mewujudkan
persatuan dan kesatuan, sehingga pembangunan nasional akan tercapai. Yang kedua adalah kemakmuran yang dicita-citakan oleh pemerintah Indonesia merupakan kemakmuran yang ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang ada di wilayah seluruh Indonesia ini. Yang ketiga adalah kekayaan alam yang berlimpah ruah yang ada di Indonesia ini dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Adapun yang nilai yang keempat yaitu setiap warga negara yang ada di daerah di Indonesia ini memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, sehingga terwujudlah masyarakat yang memiliki persatuan dan kesatuan di setiap daerahnya masing-masing tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Demikianlah anak-anak ibu, pembelajaran semester genap kita telah selesai. Di akhir slide ini ibu ada memberikan latihan. Silakan tulis di buku tulis PPKN. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.